Halo Medikers. Kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino di kantor PSSI pada 18 Oktober 2022 kemarin tampaknya membawa angin segar untuk sepak bola Indonesia. Karena Gianni Infantino akan terus mendukung Ketua Umum PSSI Iwan Bule untuk membangun sepak bola tanah air agar lebih baik lagi. Untuk mengisi jam kosong kita hari ini, aku ada info menarik mengenai sosok Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI. Bagaimana prestasi dan seperti apa sepak terjangnya? Yuk kita kepoin di tayangan berikut. Let's go! Memiliki nama lengkap Muhammad Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule, merupakan figur terpenting di jajaran PSSI. Sebagai Ketua Umum PSSI sejak November 2019 lalu, Iwan Bule bisa dibilang cukup sukses dalam mengembangkan sepak bola timnas selama hampir 3 tahun terakhir. Dan mungkin kita semua tahu jika Iwan Bule bukan berasal dari kalangan atlet, melainkan pria kelahiran 1962 ini adalah mantan anggota Polri. Cukup menarik kan? Kita ulik. Dan beranjak dari AKBRI di tahun 1984, Iwan Bule mengawali karir kepolisiannya sebagai Pamapolda di Nusa Tenggara. Pada tahun berikutnya, Iwan Bule mendapat kepercayaan untuk menduduki kursi jabatan Paga Ops, Puskupol Ops Polres Badung dan Polda Nusa Tenggara. Meniti karir dari nol memang menjadi tantangan yang lumrah bagi orang sukses. Hampir semua kalangan merasakan hal ini, termasuk Iwan Bule. Dengan kerja keras dan kegigihannya dalam bekerja, Iwan Bule sebenarnya mantan polisi yang punya jabatan baik di institusi kepolisian. Perlahan tapi pasti, posisi Iwan Bule terus menanjak. Masa kejayaannya sebagai aparat penegak hukum mulai terlihat pada tahun 2010 lalu. Saat itu, Iwan Bule memegang jabatan sebagai Dirbinmas Baharkam Polri. Cukup 2 tahun dari jabatan ini, Iwan Bule berhasil dipromosikan menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat. Disinilah, pria asal Jakarta ini kembali dipindahkan dengan jabatan baru sebagai Kapolda Jawa Barat. Hebatnya, hanya dalam waktu 3 tahun Iwan Bule sukses menempati 3 jabatan penting di Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Kadipkum Polri, Kadip Propam Polri, dan Kapolda Metro Jaya. Tahun 2018, Iwan Bule didapuk menjadi Sekretari Utama di Lembaga Ketahanan Nasional atau dikenal Lemhanas. Di tengah karirnya meroket, Iwan Bule mungkin tak menyangka kalau ia juga pernah merasakan kursi Gubernur Jawa Barat selama 2 bulan lebih. Kala itu, Iwan Bule dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menggantikan Pak Ahmad Heriawan. Dan sekali lagi, Dewi Fortuna kembali berpihak ke Iwan Bule pada November 2019 lalu, di mana ia berhasil meraih perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Ketua Umum PSSI. Saat ini, jabatan Iwan Bule di PSSI hampir memasuki tahun terakhir. Tepat di tahun 2023 nanti, ia akan pensiun sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2019-2023. Mengenai prestasi, kita mungkin masih ingat dengan catatan luar biasa yang pernah ditorehkan Iwan Bule saat masih berseragam polisi. Salah satu kasus yang sukses ditangani dengan baik oleh Iwan Bule adalah pembunuhan kontroversial Nasruddin Zulkarnain. Iwan Bule yang telah resmi pensiun pada April 2020 lalu pernah mendapat sederet penghargaan dari kepolisian. Berbagai jenis semacam seperti Bintang Bayangkara Nararya, Satya Lancana Kesatria Bayangkara, Satya Lancana Operasi Kepolisian, Satya Lancana Kebaktian Sosial, Untek Medals dari Kamboja, hingga penghargaan Angkro Medals yang sukses diraih dari Kroasia. Oh iya, pangkat terakhir dari Iwan Bule di Kepolisian Republik Indonesia adalah Komisaris Jenderal. Wow, hebat banget ya Medikers. Itu belum seberapa. Kalau kita melihat prestasi Iwan Bule di PSSI ini, lebih mencengangkan lagi seakan tak mau kalah dengan Ketua Umum PSSI sebelumnya, Edi Rahmayadi, yang berhasil mendatangkan pelatih sekelas Luis Milla. Iwan Bule pun juga gercep mengontrak Shin Tae-yong untuk melatih timnas senior dan beberapa timnas lainnya. Di tangan Iwan Bule dan Shin Tae-yong, sepak bola timnas Indonesia perlahan mengalami kemajuan. Meski belum mampu masuk ke Piala Dunia 2022 nanti, namun gaya bermain dan kekompakan timnas patut kita beri aplaus. Buktinya baru-baru ini timnas U16 sukses meraih trofi juara pertama di kompetisi AFF 2022. Capaian luar biasa ini sekaligus menjadi kado berharga di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 lalu. Setelah Garuda Muda kita,
menang 1-0 di partai final melawan salah satu rival terberatnya, Vietnam. Selain itu, timnas sepak bola Indonesia juga berhasil lolos ke Piala Asia, baik itu tim senior maupun tim U19. Di era Iwan Bule, Indonesia akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang. Ngomongin prestasi dan karir moncer Iwan Bule, sosok Novita Ariyanti sebagai sang istri juga tak boleh kita lupakan. Bayangkan, dari awal Iwan Bule meniti karir di kepolisian hingga didapuk menjadi Ketua Umum PSSI, Ibu Novita Ariyanti selalu setia mendampingi Iwan Bule. Dan sekarang kehidupan Pasutri ini semakin tambah bahagia dengan kehadiran 6 orang anaknya. Apalagi Iwan Bule juga pria yang mapan dan bertahta. Jelas semua kebutuhan ekonomi keluarganya dapat terpenuhi. Soal harta nih Bedigers, Iwan Bule diketahui punya kekayaan yang bernilai fantastis. Sesuai data LHKPN 2014, Iwan Bule tercatat memiliki harta mencapai 8,19 miliar rupiah. Sayang banget ya, kekayaan terbaru Iwan Bule tak bisa kita tahu. Dari laporan LHKPN 2014, Iwan Bule punya kekayaan tanah dan bangunan senilai 7,3 miliar rupiah. Aset ini tersebar di beberapa wilayah Indonesia seperti Jakarta Selatan, Kota Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Bekasi. Kemudian Iwan Bule juga tercatat memiliki 3 koleksi kendaraan. 2 di antaranya adalah mobil mewah Toyota Land Cruiser dan 1 unit Toyota Dina. Meski Ketua Umum PSSI hanya punya 2 unit mobil nih Bedigers, tapi jangan salah, karena jika kita hitung nilai jual 2 mobil miliknya paling rendah, berada di angka 2,5 miliar rupiah. Wow! Ditambah lagi Iwan Bule ini ternyata masih punya harta lain loh Bedigers. Harta itu tak lain adalah logam mulia atau yang kita kenal emas. Tak main-main, harga yang tertera dari emas milik Iwan Bule mencapai 237,7 juta rupiah. Terus, pria berusia 60 tahun ini masih mempunyai kekayaan lain seperti giro dan uang kas dengan nominal sebesar 622,6 juta rupiah. Amazing kan? Di samping melihat kekayaannya, kita juga harus tahu apa info terupdate dari Iwan Bule. Jadi, baru-baru ini Ketua Umum PSSI telah diperiksa oleh polisi. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan perihal korupsi, tetapi Iwan Bule dipanggil ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas tragedi sepak bola di Kanjuruhan kemarin. Sesuai info yang beredar di media-media lain, tragedi di Kanjuruhan lalu telah menewaskan 133 orang. Semoga ini konflik terakhir dalam dunia sepak bola tanah air. Untuk kedepannya, yuk kita sama-sama menjaga keamanan dan sportivitas demi kemajuan sepak bola Indonesia.